Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi yang bertema perkembangan dan isu aktual dalam studi Islam, yang disusun oleh 1. Muhsigit Widyo Gautomo dengan NIM 2040210004, 2. Neilis Sofi dengan NIM 2040210013. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yakni perkembangan studi Islam di Barat. Kemajuan peradaban Barat dimulai pada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini peradaban Islam mengalami stagnasi. Perkembangan peradaban Barat banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam, dimulai dari kekalahan Islam oleh Romawi pada perang salib pada masa Bani Abbasiyah. Studi tentang keislaman di Barat ada karena anggapan bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti di sudut mana saja dan dengan kebebasan yang sedemikian rupa. Usaha mempelajari Islam tidak hanya terbatas pada kalangan umat muslim semata, namun dilakukan oleh kalangan di luar muslim. Kalangan ini disebut juga kalangan orientalis. Studi Islam di negara-negara Barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain sebagai berikut: 1. Kanada, 2. Amerika, 3. Inggris, 4. Belanda, 5. Jerman, 6. Australia. Yang kedua yakni perkembangan studi Islam di Barat. Studi Islam di dunia Barat juga disebut studi Islam dunia Muslim. Awalnya pendidikan Islam diajarkan di masjid-masjid dan rumah-rumah. Lalu pada abad kelima sekolah-sekolah didirikannya di kota-kota. Beberapa perguruan tinggi tertua di dunia Barat antara lain: 1. Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo Mesir, Perguruan Tinggi Cordova, Kairwan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Selanjutnya, penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dunia muslim adalah terpecahnya kekuatan politik yang digoyang tentara bayaran Turki dan diperburuk dengan datangnya musuh yang membawa bendera perang salib. Perkembangan studi Islam di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 Masehi. Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan di masjid-masjid, hingga pada akhirnya dibangun lembaga pendidikan Islam. Lalu muncul istilah surau, maunasah, dan pesantren. Setelah Indonesia merdeka, muncullah beberapa lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia diantaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah setingkat SMP, Madrasah Aliyah setingkat SMA, dan perguruan tinggi Islam negeri. Isu-isu dalam studi Islam. Yang pertama adalah isu pluralisme. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Sedangkan pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan cara yang berlainan pula. Yang kedua adalah hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia menurut Muhammad Halfullah adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu. Macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Kedua, hak memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Yang keempat adalah kebebasan mendapat dan berekspresi. Yang kelima, persamaan hak dan kedudukan di mata hukum. Yang keenam, hak untuk berserikat. Yang ketujuh, hak untuk mendapat keadilan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Yang ketiga adalah civil society. Menurut A.S. Hikam, ada 4 pemikiran mengenai konsep civil society. Yang pertama, civil society dipandang sebagai sistem kenegaraan. Kedua, civil society sebagai antitesa negara. Ketiga, civil society sebagai elemen ideologi dari kelas dominan.
Keempat, civil society sebagai kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan negara. Di Indonesia, civil society lebih dikenal dengan istilah masyarakat madani. Konsep civil society diprioritaskan dalam perspektif pendidikan yang juga menjadi tujuan pendidikan nasional. Konsep dasar pembaharuan pendidikan harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia menurut ajaran Islam. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.